Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan membahas tentang materi lanjutan yang sebelumnya kita sudah pelajari, yaitu tentang menentukan gradien. Ya, itu sudah kita sampaikan dan kita sudah pelajari. Nah, sekarang kita akan tindak lanjut dari gradien, yaitu menentukan persamaan garis lurus. Nah, kita akan langsung masuk saja, yaitu kepada menentukan persamaan garis dari gradien dan titik koordinat, gitu ya. Nah, dari ini mempunyai rumus, yaitu Y kurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Nah, di sini ada keterangannya, M itu adalah gradien. Nah, M ini sudah disampaikan pada materi sebelumnya. Kemudian ini Y1, nilai titik Y pada titik koordinat. Kemudian X1, nilai titik X pada titik koordinat. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk ke contoh soal. Dan kemudian di sini kita perhatikan, ya, mungkin dari beberapa ini sudah dibahas sebelumnya, tapi mungkin kadang-kadang takutnya lupa lagi. Nah, ini ketika ada sama dengan di tengah-tengah, di kiri dan kanan, gitu ya, ada huruf, gitu ya, ini dibatasi oleh sama dengan, maka yang sebelah kiri ini namanya daerah ruas kiri, ataupun yang kanan dari sama dengan daerah ruas kanan, atau kadang juga disebut yang kanan ya udah yang kanan, ini yang kiri, itu juga ya tidak apa-apa. Karena ini juga nanti akan dipakai ya untuk memindahkan angka dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri, gitu ya. Itu pun sudah disampaikan pada materi sebelum-sebelumnya. Baik, untuk memperjelas, kita akan langsung saja masuk ke contoh soal. Baik, perhatikan. Di sini contoh nomor 1. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 3,5 dan memiliki gradien M sama dengan negatif 2. Ya. Jadi ini persamaan garis yang melalui satu titik dan memiliki gradien M, yaitu negatif 2. Baik, agar kita mudah memahami dari soal ini, maka kita gambarkan terlebih dahulu, gitu ya. Ini biasanya lebih mempermudah untuk dapat memahami. Nah, contoh ini adalah titik koordinat, ya. Ini titik koordinat, di mana yang tegak ini adalah yang Y, dan yang ini adalah yang sumbu X. Nah, sekarang kita akan tuliskan titik koordinatnya sesuai dengan soal A, yaitu 3,5. Ya kan? Di mana 3 adalah X, berarti ini yang di bawah 3 di sini. Kemudian 5 adalah Y, berarti ke atas ya. Nah, 5 maka bertemu di sini. Ini 3, ini 5 di sini ya. 3,5. Nah, kemudian di sini ya, persamaan garis seperti ini kan, persamaan garis melalui titik 3,5 nih, betul kan? Ini persamaan garisnya melalui titik A 3,5 dan memiliki gradien. Nah, ini ada panahnya, dia itu garis ini memiliki gradien M negatif 2. Ya. Kemudian ini cari persamaan garisnya. Nah, jadi ini tuh yang melalui titik A 3,5 dan memiliki M sama dengan negatif 2, kita cari persamaan garisnya. Nah, syarat untuk mencari persamaan garis yaitu, nah, yang pertama melalui satu titik, dan yang kedua memiliki gradien, seperti ini. Ini sudah punya gradien, ini sudah melalui satu titik, berarti ini sudah memenuhi syarat. Maka kita bisa mencari persamaan garis dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi di atas. Baik, baru kita akan deskripsikan.
Di sini diketahui gradien M sama dengan negatif 2, betul. Titik koordinatnya ini ya, 3,5. Di mana? Nah, yang tadi dirumus X1-nya sama dengan 3, ya, karena ini X, ini Y. Jadi ini kita tulis X1, ini Y1. Y1-nya sama dengan 5. Ditanyanya persamaan garis lurus. Nah, kemudian kita tuliskan rumus dan kita masukkan nilai yang diketahui. Nah, setelah ini sudah kita tuliskan, baru kita tulis rumus dan nilai-nilainya kita masukkan ke rumus tersebut. Di sini kita langsung aja tulis rumusnya, Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Nah, di sini juga sudah dijelaskan sejelas mungkin, gitu ya. Jadi silahkan kalian untuk membacanya, ya. Karena kalau udah membaca ini pasti paham gitu. Nah, kemudian kita gantikan, nah di sini lihat nilai M X1 Y1 oleh nilai yang diketahui di atas tadi. Tadi kan kita sudah menemukan ya, M-nya ini negatif 2, X1-nya 3, Y1-nya 5. Maka yang di rumus ini kita gantikan oleh angka-angka tersebut. Y1-nya adalah 5, kemudian M-nya adalah negatif 2, kemudian X1-nya adalah 3. Gitu ya. Kemudian kali pelangi, perhatikan yang tanda panah. Ini ya, nah ini kali pelangi. Dan hati-hati dengan perkalian tandanya antara tanda positif dan negatif. Nah, ini seringkali banyak kesalahan. Misalnya, negatif 2, yang biru ya, dikali X. Gitu ya. Yang pertama, biar kalian tidak pusing, kita kalikan tandanya dulu. Ini negatif, ini positif kan? Negatif dikali positif, pasti hasilnya negatif. Ini ya, udah negatif. Sekarang baru angkanya. 2 dikali X, berarti 2X. Nah, ini 2X. Gitu ya. Ini untuk lebih mempermudah. Kemudian di sini tandanya sekarang negatif 2 dikali negatif 3. Sekarang tandanya terlebih dahulu. Negatif dikali negatif, positif. Nah, seperti ini. Tandanya sudah, sekarang baru angkanya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Begitu ya. Ini mudah sekali. Nah, kemudian di sini diterangkan kita sisakan yang ruas kiri menjadi Y saja, maka negatif 5 pindah ke ruas kanan. Ingat tadi ruas kiri, ruas kanan yang sudah dijelaskan. Nah, di sini agar menjadi persamaan garis, maka ruas kiri itu kita sisakan menjadi Y saja. Ya, atau ruas kanan kita sisakan menjadi Y saja. Cuman dari kita lihat sini, lebih mudahnya kita ruas kiri ya, yang dibuat Y saja. Maka negatif 5 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Dan ingat, jika dipindahkan maka berubah tanda. Ini negatif, dipindahkan ke kanan maka menjadi positif seperti ini. Gitu ya. Maka yang Y ini, nah karena negatif 5 sudah dipindahkan, maka yang kiri sisanya adalah Y saja. Gitu ya. Maka yang kanan menjadi bertambah, jadi tambah 5. Kenapa tambah 5? Karena ini negatif dipindahkan, berubah tanda, jadi positif. Jadi negatif 2X tambah 6 ditambah 5. Nah, kemudian di sini ada yang bisa dijumlahkan, ya, yaitu 6 ditambah 5. Maka negatif 2X tambah, maaf, kita langsung aja tambahkan 6 tambah 5, yaitu 11, gitu ya. Maka Y sama dengan negatif 2X ditambah 11. Sekarang, apakah negatif 2X tambah 11 bisa dijumlahkan? Tidak bisa. Kenapa? Karena ini mempunyai X, dan ini tidak mempunyai X. Jadi berbeda. Jadi tidak bisa dijumlahkan. Seperti itu. Maka ini sudah selesai. Ya. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan negatif 2X ditambah 11. Ini sudah selesai. Atau bisa menggunakan penyelesaian kedua. Nah, ini kita buat ruas kiri menjadi 0 atau ruas kanan menjadi 0. Begitu.
Nah, sekarang kita lihat di sini mana yang lebih gampang. Apakah ruas kanan kita buat 0 atau ruas kiri kita buat 0. Gitu ya. Karena syarat X ini adalah positif biasanya, ya. Maka yang mudah, kita pindahkan yang ruas kanan ke ruas kiri semuanya. Jadi negatif 2X kita pindahkan ke kiri, dan positif 11 kita pindahkan ke kiri. Jadi semua ini kita pindahkan ke kiri. Maka, karena semua ini dipindahkan ke kiri, sehingga yang kanan ini menjadi tidak ada angkanya kan, yaitu kosong atau 0 nih. Nah, jadi 0 berarti. Maka yang kiri, nah, jadi negatif 2X dipindahkan ke kiri, negatif berubah tanda menjadi positif, ya kan? Tidak ada negatifnya. Kemudian positif 11 dipindahkan ke ruas kiri. Nah, positif karena dipindahkan menjadi berubah tanda, yaitu menjadi negatif. Ya kan? Dan Y ini kan positif, Y-nya positif. Nah, gitu. Maka sama dengan 0, ruas kanannya adalah 0. Karena apa? Karena negatif 2X tambah 11-nya sudah semuanya dipindahkan ke kiri. Ini sudah selesai. Jadi bisa sampai sini, ya, atau bisa sampai sini. Begitu. Tergantung dari jawabannya. Baik. Kemudian, pada contoh soal nomor 2, nah, coba perhatikan. Ini kombinasi dengan materi yang sebelumnya kita sudah pelajari. Coba perhatikan. Contoh soal nomor 2, tentukan persamaan garis H yang melalui titik K, negatif 2, negatif 4, dan sejajar dengan garis J. Ini pakai itu. Y sama dengan negatif 3X tambah 5. Nah, sekarang kita menentukan persamaan garis H. Nah, untuk mempermudah kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, baik, coba lihat. Yang pertama itu adalah garis H. Ya. Garis H melalui titik negatif 2, negatif 4. Nah, ini ya, garis H. Garis ini garis H nih, yang hijau garis H ini. Garis H melalui titik K, negatif 2, negatif 4. Ini ya, betul ya. Kita gambarkan nih. Ini sudah garis H. Sekarang keterangannya adalah dan sejajar dengan garis J. Nah, berarti ini ada dua garis ya, garis H dan garis J. Di mana kondisinya adalah sejajar. Seperti ini berarti ya, sejajar. Dengan garis J yang mempunyai persamaan garis, yaitu Y sama dengan negatif 3X tambah 5O, garis J ini yang merah, mempunyai persamaan garis Y sama dengan negatif 3X ditambah 5. Pertanyaannya adalah, tentukan persamaan garis H ini. Nah, ini berapakah persamaan garis H ini? Kalau garis J ini sudah memiliki persamaan garis, tetapi garis H ini belum memiliki persamaan garis. Berarti sesuai pertanyaannya, maka kita cari persamaan garis H. Gitu ya. Ingat, untuk mencari persamaan garis H, maka syaratnya adalah yang pertama, melalui satu titik. Ini sudah masuk. Dan yang kedua, memiliki gradien. Nah, di sini garis H belum memiliki gradien. Begitu. Maka kita harus cari dulu gradiennya. Nah, coba lihat. Langkah kedua, kita cari gradien dari garis J. Ya, karena sejajar, ya, maka kita cari gradien di garis J. Baik. Di sini garis J itu persamaan garisnya Y sama dengan negatif 3X tambah 5. Gitu ya. Maka di sini otomatis gradiennya atau M itu adalah negatif 3. Jadi gradiennya adalah negatif 3. Dan ingat,
Gradien adalah nilai yang letaknya berada di sampingnya variabel X, gitu ya. Jadi gradien pasti berdampingan dengan X gitu. Ya, itu untuk gradien. Nah, kemudian coba lihat. Langkah ketiga, kita tentukan gradien garis H. Ya, sekarang kita tentukan gradien garis H. Ingat, karena kedua garis sejajar, ya kan? Ini sejajar sesuai dengan soalnya, maka gradien kedua garis sama, gitu ya. Dan hal ini sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Ya, silahkan coba dibuka kembali filenya. Ini ada. Jadi jika sejajar, maka gradiennya sama. Jadi kalau misalkan yang merah gradiennya 5, maka yang hijau pun 5. Jika yang hijau misalnya 10, maka yang merah pun 10 gitu. Jadi jika sejajar gradiennya sama. Nah, berhubung di sini yang garis J kita sudah cari dan dapat gradiennya adalah negatif 3, maka otomatis gradien garis H, garis yang hijau ini adalah gradiennya negatif 3. Nah, sekarang sudah lengkap ya. Garis H itu sekarang sudah melalui titik K negatif 2, negatif 4 juga sudah memiliki gradien yaitu negatif 3. Maka sekarang baru mulai bisa kita cari persamaan garis H-nya gitu ya. Di sini kita langkah keempat, kita cari persamaan garis H. Substitusikan gradien garis H yaitu negatif 3 ya, kemudian titik K negatif 2, negatif 4 ke rumus persamaan garis yang tadi paling atas ya rumusnya. Nah, di sini maka diketahui M-nya negatif 3, betul. K negatif 2, negatif 4 ini titik koordinat. Maka ini X1, ini Y1. X1-nya negatif 2 dan Y1-nya negatif 4. Nah, setelah ini kita masukkan ke rumus ya. Ini rumusnya, kemudian sesuai dengan yang kita ketahui kita gantikan. Y1-nya diganti oleh, nah ini ya, Y1 oleh berapa? Negatif 4. Nah, berhubung ini sudah ada negatif, kemudian di sini Y1-nya juga negatif, maka kita pakai kurung. Ya, untuk bisa membedakan. Kemudian M-nya ini negatif 3. Kemudian X dikurangi X1. X1-nya juga ini negatif 2. Maka kita pakai kurung. Ya. Dan coba perhatikan. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Perhatikan tanda panah merah. Nah, ini ya, yang merah mengarah ke tanda negatif yang 2 ini. Ditunjukkan ada tanda negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya positif yang ditujukan oleh panah biru. Baik, coba perhatikan. Dan ingat, ini ada negatif, ini ada negatif. Ini kan artinya dikali. Negatif dikali negatif berarti hasilnya positif. Gitu ya. Ini pun sama. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Jangan lupa ya. Nah, kemudian didapat Y ditambah 4, kemudian negatif 3 dalam kurung X ditambah 2. Nah, setelah ini kita baru kali pelangi, gitu ya. Sesuai dengan yang sudah kita sampaikan di contoh soal nomor 1. Jadi ini caranya, kita tandanya dulu untuk agar kalian tidak pusing mungkin ya. Negatif, ini kan, negatif 3 mau dikali dengan X. Sekarang 3 ini tandanya negatif, dan X ini tandanya positif. Kenapa positif? Karena tidak ada negatifnya. Nah, gitu ya. Jadi negatif dikali positif hasilnya negatif. Nah, sekarang angkanya dan hurufnya 3 dikali X berarti 3X. Paham ya? Nah, sekarang kita negatif 3 dikali positif 2. Nah, kita tandanya dulu. Ini negatif, ini positif. Negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif.
Iya, coba perhatikan. Ini 3 dikali 2 hasilnya 6. Begitu. Nah, sekarang sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, maka kita sisakan menjadi Y saja, gitu ya. Maka positif 4 ini kita pindahkan ke ruas kanan, otomatis berubah tanda positif menjadi negatif. Ini ya, begitu. Maka yang kiri karena positif 4 sudah pindah, maka menjadi Y saja. Maka yang kanan ada penambahan yaitu negatif 4. Kemudian ini yang bisa dioperasikan itu yang negatif 6 dikurangi 4, maka negatif 10. Gitu ya. Kalian negatif itu adalah hutang. Ya. Kalian hutang 6.000. Hutang lagi 4.000. Berapa hutangnya? Hutangnya adalah 10.000. Gitu ya. Baik. Nah, ini adalah jawabannya, ini sudah selesai. Atau atau semuanya yang kanan ini kita pindahkan ke kiri semuanya. Yang ini kita pindahkan ke kiri. Maka negatif 3x dipindahkan menjadi positif 3x. Kemudian ini y, positif y. Negatif 10 dipindahkan ke ruas kiri, maka negatif menjadi positif 10. Otomatis yang kanan di sini, semuanya kan sudah pindah ke kiri ya, berarti tidak ada lagi angka, maka 0. Begitu. Sudah selesai. Jadi mau sampai sini, ataupun sampai sini, sudah selesai. Tergantung dari jawabannya, gitu ya. Apakah menginginkan sampai sini, atau sampai sini. Begitu. Silahkan jika mungkin dirasa masih belum paham, bisa untuk mengulangi lagi. Gitu ya. Atau mungkin kalian silahkan dibaca dulu file PDF-nya, kemudian baru nonton, gitu. Ataupun sebaliknya silahkan. Baik, dicukupkan sekian untuk materi menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik koordinat dan memiliki gradien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.